gimana ya, MBG tuh masih berjalan, padahal anak-anak tuh udah pada libur, padahal uangnya tuh bisa disalurin ya buat bencana yang di Sumatera kan ya. Kacau. Siapa nih yang tadinya memilih Presiden Prabowo? Ya begitulah kalau misalkan presiden udah tua. Jadi kalau memilih presiden tuh jangan tua-tua banget, jadi kadang suka pikun kali ya. Gimana ya, bantuan tuh dari luar negeri ditolak. Kenapa? Ada apa? Terus kenapa status bencana tuh nggak dibikin status bencana nasional kayak gitu, biar banyak yang bantuin. Ya banyak ditolak. Presiden Prabowo juga menolak bantuan dari negara mana ya, Uni Emirat Arab apa ya, pokoknya negara dari sana, dari Arab ya, ditolak. Padahal kan baik ya tujuannya. Mungkin kalau ditolak tuh katanya harga diri, apa mungkin ada sesuatu gitu sehingga ditolak oleh Presiden Prabowo. Ada kemungkinan mungkin gitu ya, takut ketahuan kan, takut ketahuan misalkan ada apa-apa itu, takut diwawancarai nanti kan, udah ketahuan nih penyebabnya kayak gini, jadi ditolak bantuan luar negeri. Jadi mungkin aja pembawa acara dari luar negeri itu nggak boleh masuk ke Indonesia kayak gitu. Jadi inilah pokoknya mah, para pejabat tuh pada kompak sebenarnya, pada kompak dalam menutupi kebobrokan. Udah bobrok terus ditutupi. Kalau misalkan pemimpin gak pada jujur, begitulah. Kalau di lingkaran, ada yang bilang di lingkaran setan, kalau misalkan jadi pejabat Indonesia tuh udah susah katanya. Yang jujur juga jadi ikut-ikutan, jadi pada korupsi. Coba yang korupsi miliaran, puluhan miliar tuh berapa tahun harus bisa ngabisin uangnya tuh buat makan kayak gitu. Makanya dia berlomba-lomba untuk korupsi. Ya begitulah, kalau misalkan ada program-program tuh jadi usaha tuh kan, program apa kek, ada program MBG dibikin usaha. Saya kayak itu tuh, ada DPR tuh dia nyuruh anaknya buat kelola dapur MBG, 41 dapur MBG, punya keuntungan tuh. Anak DPR tuh punya keuntungan sehari tuh 250 juta tuh. Bayangin aja coba, kita kelola nih, misalkan dibikin bisnis kayak gitu. Padahal udah pada libur ya sekarang, tapi masih katanya masih terus aja ngelola dapur. Padahal udah libur. Katanya anak sekolah suruh ngambil MBG, makanan MBG ke sekolah. Ya harus ini dong, harus ongkos ya, keluarin ongkos, naik angkot, harus naik ojol kan. Udah seberapa kan MBG itu makanan. Sekolah berapa ongkos? Ya mending dikasih ke orang tuanya kalau kayak gitu, misalkan jadi uang berapa gitu, tapi jangan dikorupsi dah. Kalau bisa jangan dikorupsi. Ya. Itu. Saya paling anti korupsi dari dulu. Korupsi itu. Aduh. Dari kecil tuh pokoknya kalau lihat berita tuh, kalau misalkan itu tuh ada yang korupsi udah gedek sih sebenarnya. Korupsi itu merugikan rakyat, merugikan negara. Korupsi itu dengan berita tuh korupsi, ditangkap, di penjara, nggak tahu tuh di penjaranya tuh enak. Kayaknya sih enak ya di penjara itu, mereka tuh para pejabat yang korupsi ditempatin di ruang ber-AC ya, kayak apartemen mungkin ada kayak gitu. Terus ada yang
apa ya, di penjara, tapi dia bisa keluar dari lapas, bisa jajan, bisa makan kayak, ntar balik lagi ke situ ke penjara. Ada yang kayak gitu juga. Parah lah. Pokoknya mah hukum di Indonesia tuh lemah banget. Gimana ya, menterinya juga ini menteri yang dulu tuh bekas menteri Pak Jokowi tuh pada ini masih kerja sekarang tuh. Tapi yang udah tobatnya kayaknya sih kayak Pak Mahfud MD ya, udah tobat tuh. Yang lainnya juga kayak Julhas kan, tadinya bekas menteri kehutanan, dia kan diwawancarai, kan ada filmnya ya, diwawancari malah ini ketawa cengengesan kayak gitu ya, nggak mikir gitu. Dia mikirnya tuh katanya kalau misalkan hutan Sumatera nggak dibikin kebun sawit katanya, itu tuh Amerika tuh senang, negara Eropa senang katanya, kata itu tuh, kata Zulkifli Hasan kayak gitu bilangnya. Padahal apa gitu ya, dia bilang seperti itu. Dia nggak mikirin dampaknya. Kalau Zulkifli Hasan tuh nggak mikirin dampaknya banjir terus longsor itu ke warga sampai merenggut korban jiwa. Harusnya mikir ke situ kalau misalkan Menteri Zulkifli Hasan tuh. Bingung dah gimana ya, udah tua ada. Yang tua-tua tuh udah lah, kemana-mana diresapel, di itu keluar-keluarin, dipecat. Jadi kayak ini kayak dinasti itu, para pejabat tuh yang dimasukin tuh para keluarganya, dari keluarganya ya. Harusnya tuh banyak kan yang dari mana kayak gitu ya, di ininya yang pokoknya mah orang-orang yang pinter direkrut, yang baik, yang jujur, yang amanah kayak gitu. Bukan dari golongannya dia, dari keluarganya dia ditarik lagi, diterusin ininya, korupsinya. Ada yang kayak gitu. Itu kayak yang di ini ya, Bekasi ada yang korupsi, yang namanya tuh siapa ya tuh yang kaunang gitu ya. Itu tuh bapaknya tuh siapa ya, terus anaknya tuh kan bupati kalau nggak salah ya. Nah bapaknya korupsi, anaknya juga korupsi gitu. Yang warganya bilang katanya kalau misalkan ini mah kaunang mah katanya orang baik katanya, terus ada yang nyuap gitu. Pokoknya mah kalau misalkan nggak tersangkut korupsi ya nggak bakalan mungkin ditangkap gitu. Jadi pokoknya mah harus ini konsisten lah. Kalau misalkan dia nggak korupsi terus aja, nggak bakalan mungkin dia ketangkap itu. Nggak mikir gitu ya. Aduh, itu korupsinya berapa tuh, 9 miliar ya yang Bupati Bekasi itu. 9 miliar, gila lah, 9 miliar. Kita kerja tiap hari, kerja penghasilan 50.000, 100.000 paling gede. Itu susahnya minta ampun. Coba dikali sebulan berapa, 1,5 juta, 2 juta penghasilan kita tuh sebulan. Kalau kali setahun berapa? 1,5 juta kali setahun berapa tuh? Makanya mereka tuh berlomba-lomba korupsi buat nanti masa pensiun ya. Udah pensiun dan dia nggak kerja tuh, cuman makanin itu tuh uang. Nggak kerja seumur hidup juga dia masih tercukupi kalau misalkan korupsi kan. Gila pokoknya mah kayak gitu. Harus ada ini pemimpin yang benar-benar tegas, yang bisa memecat orang-orang yang nggak benar tanpa harus lewat DPR. Sengaja dibuat undang-undang supaya presiden itu nggak bisa mencabut sesukanya. Kapolri juga, aduh gimana ya, Kapolri itu dia Kapolri Ligit Listianto, dia kan yang tanda tangani supaya polisi itu bisa bekerja di kabinet. Padahal itu nggak boleh. Itu dari Mahkamah Konstitusi juga, Mahkamah Agung itu nggak boleh
nggak boleh polisi tuh bekerja dua profesi, jadi polisi sama kabinet itu nggak boleh. Tapi Kapolri itu Listio Sigit tuh dia menandatangani supaya polisi bisa bekerja di kabinet, jadi dua profesi. Kan nggak boleh seharusnya kayak gitu. Jadi kan dia kalau misalkan masuk ke pemerintahan tuh dia bisa mengamankan orang yang gak benar, bisa disuap, kan jadinya kayak gitu. Jadi kepercayaan rakyat tuh kepada polisi tuh sangat-sangatlah minim. Harusnya polisi tuh kerja tuh yang benar. Katanya slogan mengayomi masyarakat, membela masyarakat, tapi kok membela kepentingan para konglomerat, para orang yang berduit ya. Jangan kayak gitu kan, semuanya juga digaji oleh rakyat. DPR digaji oleh rakyat, tapi tidak mewakili rakyat DPR. Parah kalau di Indonesia tuh banyak orang yang protes, ada yang ditangkap, terus ada yang protes yang di Bali ya. Di Bali tuh apa ya, bupati atau wali kota yang dibunuh tuh. Kayak kasus Munir. Diracun di pesawat. Diracun di pesawat kalau nggak salah ya itu. Dia kan membongkar sindikat tambang ilegal yang di Bali pokoknya. Terus dia diracun. Kayak gitu, jahat benar. Benar-benar mafia itu. Mafia tuh bisa membunuh gitu. Makanya kalau misalkan kebenaran itu susah ditegakkan, apalagi banyak penjahat mafia kayak gitu, semakin merajalela demi uang gitu, sampai dia membunuh gitu. Ya Allah, tega bener ya, sampai membunuh. Padahal kalau sesama manusia tuh harus saling mengasihi. Ya tega ya dia sampai membunuh. Nggak tahu gitu kalau misalkan anak istrinya makan gimana gitu. Kayak dia tuh kayak menganggap dirinya Tuhan kali, dia bisa membunuh. Kalau misalkan cari uang tuh halal, kalau misalkan udah tahu dia nggak bener korupsi, udah tahu dia menyuap demi mempunyai izin perusahaannya, itu kan haram sebenarnya. Banyak pejabat yang bisa disuap supaya bisa mendirikan perusahaannya. Itu kan uangnya nggak masuk ke negara, uangnya jadi masuk kantong. Itu kan yang merugikan negara. Pokoknya mah jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran. Kalau kita tidak menyuarakan kebenaran, maka orang-orang yang jahatlah yang menyuarakan kejahatannya. Sekian ya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita buka live lagi.